Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Maulidini Sulanton dengan NIM 25030960045. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat sebuah isu sosial, sebuah isu yang mungkin ramai di masyarakat, sebuah isu yang tidak terlihat oleh mata tetapi terasa di hati dan pikiran kita, yaitu menurunnya kesehatan mental anak muda di era digital. Teman-teman, coba bayangkan, setiap pagi kita bangun tidur, kita bukannya disambut dengan hangatnya sinar matahari, tetapi layar ponsel yang menampilkan notifikasi, video, berita, maupun suara-suara yang mengganggu pikiran kita. Kita belum memulai hari, tetapi pikiran kita sudah penuh dengan itu semua. Tanpa kita sadari, hal itu merupakan sebuah awal dari menurunnya kesehatan mental kita secara perlahan. Badan Kesehatan Dunia seperti WHO menyebutkan bahwa anak muda sangat rentan mengalami gangguan mental. Dan di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan mencatat bahwa jutaan anak muda di Indonesia sangat rentan mengalami stres berat, kecemasan, hingga depresi. Ini bukan sekadar cerita satu atau dua orang, tetapi ini sebuah fakta satu generasi. Dan ketika kita melihat dunia digital hari ini, semuanya terlihat masuk akal. Rata-rata anak-anak muda di Indonesia menghabiskan waktu berjam-jam di internet. Kita disuguhi dengan berbagai konten seperti prestasi yang bertubi, wajah yang glowing, atau karir yang sangat sempurna. Semuanya terlihat sangat mudah digapai, tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Tetapi otak kita tidak peduli, otak kita terus membandingkan, dan otak kita terus merasa terbebani, sampai akhirnya muncul perasaan, kenapa aku tidak sesempurna mereka? Kenapa aku tidak seberuntung mereka? Kenapa jalanku tidak semulus mereka? Belum lagi akhir-akhir ini yang ramai di media sosial, konten cepat, video pendek, dan scroll terus-menerus, hingga akhirnya muncul kata-kata, aku gampang capek, aku susah fokus, dan aku burn out. Semua ini bukan karena kita lemah, tapi karena otak kita yang terus bekerja dengan waktu yang lama. Keluhan itu yang selalu dibahas dengan lebay, kamu kurang bersyukur, kamu kebanyakan main HP. Padahal kita tidak perlu dikasihani, tapi kita hanya perlu dukungan. Karena kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jika kita patah kaki, kaki kita dirawat. Tapi jika hati dan pikiran kita yang sakit, kita hanya perlu didukung dan didengarkan. Kita juga perlu membangun lingkungan yang lebih peka. Teman-teman, tahukah kalian kalimat kecil seperti aku di sini kalau kamu butuh cerita? Itu sangat membantu untuk seseorang yang sedang berjuang sendirian. Sekolah, kampus, dan keluarga memiliki peran besar. Kita membutuhkan lebih banyak edukasi tentang kesehatan mental. Karena terkadang anak muda bukan tidak ingin berbicara, tapi mereka bingung ingin berbicara kepada siapa dan ingin berbicara ke mana. Yang paling penting, kita tidak perlu takut untuk meminta pertolongan pada yang profesional. Kita ke psikolog bukan berarti kita lemah. Justru itu merupakan tanda bahwa kita berani menghadapi hal itu semua. Teman-teman, kita hidup di mana informasi dan semuanya bergerak dengan cepat. Tapi hati dan pikiran manusia pasti punya batasan. Kita harus belajar untuk mengatur kecepatan itu semua. Tidak semua hal harus sempurna, dan tidak semua hal yang sempurna itu memerlukan waktu yang singkat. Kita semua berhak merasa bahagia, kita semua berhak merasa tenang, dan kita semua berhak mendapatkan dukungan. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari cara kita memperlakukan diri sendiri, mulai dari diri kita memperlakukan orang lain. Karena saja mungkin perhatian kecil dari kita merupakan sebuah dukungan untuk seseorang yang sedang berjuang keras dalam diam di sana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.